Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Ahmad, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone Bolango. Di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan fasilitator Ibu Haja Risnawati Suleman MPD dan pengajar praktik Ibu Reni Diana 2 MPD. Dengan rancangan kegiatan aksi nyata, yang pertama adalah latar belakang, di mana sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 1 Bolango Timur belum memahami betul tentang konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku murid, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas, posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Untuk itu perlu adanya sosialisasi agar lebih meluas pemahaman bersama tentang budaya positif. Tujuan yang pertama untuk meningkatkan pemahaman guru tentang pentingnya penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Bolango Timur, sehingga semua warga sekolah dapat secara bersama-sama menerapkannya. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas dengan tolak ukur. Yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Untuk keyakinan kelas ini, saya sudah pernah mencoba untuk membuat keyakinan kelas setelah saya mempelajari tentang yang ada saya dapat di guru penggerak, yaitu tentang keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Untuk segitiga restitusi, saya juga pernah melaksanakan untuk menyelesaikan masalah siswa. Lini masa tindakan. Yang pertama, saya membuat rencana dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, melaksanakan diseminasi tentang budaya positif dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas dengan murid-murid. Yang keempat, siap menerapkan dalam situasi nyata konsep budaya positif. Yang kelima, berkolaborasi dengan orang tua murid dalam penerapan budaya positif. Adapun dukungan yang diharapkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah dalam hal ini kebijakan dan sikap terbuka bagi penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, keterlibatan aktif dari guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, dukungan dari semua murid. Dan keempat, dukungan sarana dan prasarana. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Besar Bolango Timur, kami sambut dengan hormat Ibu Indrawati SPPMSI. Yang kami hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru yang sempat hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka mengikuti atau menghadiri undangan kami dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Puji syukur marilah kita menyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasanya, dengan kasih sayangnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat ikhlas dalam rangka melakukan semua aktivitas di hari ini, di hari Jumat. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW,
Ya, semoga curahan rahmatnya sampai kepada kita selaku umatnya yang masih setia menjalankan sunnahnya. Sembari memohon petunjuk dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menafaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 1 Bernama Timur 7 Juni 2024 dimulai. Diawali dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bapak Ibu, ya, mari kita terus sejenak untuk berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara diseminasi ini. Untuk itu ya Allah ya Rahman, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan dunia akhirat, serta berikanlah kami kekuatan yang mampu mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ampunkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepada-Mu lah kami menyembah, kepada Kamu lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepada Kamu lah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Indonesia Raya, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yakni sambutan Kepala SMP Negeri 1 Pulau Timur, kami sebut dengan hormat Ibu Indrawati Nemo SPD MSI. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakasek Guru dan Ibu Wakasek Kesiswaan yang bersama kita hari ini untuk kegiatan diseminasi sosialisasi budaya positif. Dan yang paling saya banggakan dua narasumber hebat kita
yang ikhlas membagi ilmu yang pernah sudah dapatkan dari kegiatan pendidikan guru penggerak, jadi Ibu Elis dan Ibu Susan yang hari ini akan bertindak sebagai narasumber menyampaikan hasil yang mereka dapatkan dan diseminasi berbagi, jadi mengimbaskan kepada kita semua seperti apa itu budaya positif yang akan kita nanti kita terapkan di sekolah kita. Dan yang paling saya cintai, terima kasih kepada rekan-rekan guru yang hari ini bisa sama-sama dengan kita untuk kegiatan hari ini. Ya, adapun untuk kegiatan hari ini tadi sudah disampaikan itu tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah di sekolah kita ada ibu-ibu hebat ini yang akan berbagi tentang budaya positif itu, dan saya berharap dari diseminasi ini akan merubah mindset kita, akan merubah pola pikir kita, apa yang harusnya kita lakukan kepada siswa dalam konteks kita guru yang akan memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Jadi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan anak dalam artian merdeka belajar, kita memerdekakan mereka dan kita penuhi hak-hak mereka, merdeka dalam belajar, merdeka dalam lingkungan sekolah. Maka oleh Ki Hajar Dewantara dikatakan bahwa sekolah itu merupakan taman bagi anak-anak. Itu saja yang mungkin bisa sampaikan kepada dua narasumber hebat kita dan kepada teman-teman yang hadir hari ini. Insya Allah dengan melafazkan basmalah, kegiatan hari ini kita sama buka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu diucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan kita bisa terapkan sama-sama untuk SMP Negeri 1 Bromo Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk pada pemaparan materi. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdua dengan Ibu Elis di sini tidak menggurui, kami hanya berbagi informasi apa yang kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Apa yang kami dapatkan, kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu untuk sekolah kita juga, untuk peningkatan pendidikan di sekolah kita. Kami hanya berbagi, tidak menggurui, berbagi informasi saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Elis untuk pemaparan pertama. Silakan Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Susan, di sini kami berdua bukan menggurui tetapi berbagi apa yang kami dapat selama mengikuti pembelajaran pada guru penggerak. Itu nantinya kami lakukan berbagi kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah, dan kita di sini sama-sama untuk menerapkan apa yang sudah kami dapat, kemudian kami bagikan dan sama-sama kita mewujudkan tujuan yang diharapkan di sekolah seperti itu. Nah, di sini saya tidak berpanjang lebar lagi. Kita masuk pada materi, tetapi di sini sebelum saya memasuki pada materi, kita ice breaking dulu. Jadi saya mohon Bapak Ibu terdiri. Untuk ice breakingnya di sini dia tidak pakai musik, saya tidak pakai musik, cuma ada 3 kata, kemudian dilakukan oleh Bapak Ibu sesuai dengan arahan yang saya sampaikan. Itu ada 3 kata, yaitu batuk, botak, batik. Ya. Ketika saya sebut botak, berarti Bapak Ibu botak, batik, batuk. Ya. Ketika saya sebutkan botak, berarti diperagakan tangannya di kepala. Kemudian ketika saya sebutkan batik, tangannya memegang baju. Kemudian ketika saya sebut batuk, tidak disuarakan tetapi diperagakan dengan memegang mulut. Oke? Oke. Saya tes dulu. 1, 2, 3. Batik, batuk, botak, batik, botak, batuk, batik, botak, batuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kenapa saya silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Kenapa saya buat ice breaking di sini? Kita mengajak untuk belajar konsentrasi, ya. Nah, sekarang
masuk pada materi. Di sini penerapan tentang budaya positif. Untuk penerapan pengalaman itu, apa yang kami dapatkan selama mengikuti modul, ya, pembelajaran lewat modul yang diberikan lewat pendidikan penggerak, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Konsep inti yang terdapat pada budaya positif itu dia ada 8. Yang tadinya dia 6, ya. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Kita belajar paradigma, ya. Perubahan yang diharapkan tentang budaya positif. Sebelum pada budaya positif itu kita mengenal pada kurikulum Merdeka itu kita harus mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Kalau dalam istilah PKN, kita ketahui bahwa dasar dari negara Indonesia itu fondasinya adalah Pancasila, ya. Ada 5 sila. Tetapi dalam pembelajaran kurikulum, kita sebagai guru itu tujuannya itu mencapai profil pelajar Pancasila, ya. Di mana berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Yang selama ini kita ketahui bahwa pengajaran atau kita mendidik kepada siswa itu didasari hanya guru, banyak di guru, tidak ada memberikan kesempatan kepada siswa. Tetapi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, itu sesuai dengan perubahan paradigma bahwa pembelajaran itu guru itu tugasnya menuntun, bukan menuntut anak, ya. Yang selama ini kita lakukan, saya saja sendiri baru bisa menyadari ketika mengikuti kegiatan ini, saya bisa tahu bahwa pembelajaran yang sekarang yang saya terapkan itu hanya banyak menuntut, sehingga kita menuntut itu anak itu dinilai dengan ketuntasan belajarnya. Padahal bukan seperti itu Bapak Ibu, tetapi kita menuntun anak, ya. Menuntun anak bukan dengan jalan kasarnya kita harus memukul, bukan, tetapi dengan mengarahkan anak itu bisa berubah ke hal yang baik. Seperti hanya pada perubahan paradigma itu yang dinilai pada nilai profil pelajar Pancasila, dia ada 6. Yang pertama itu yang Bapak Ibu harus ketahui, profil pelajar Pancasila, yaitu dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dia bersikap mandiri, kemudian dia berpikir kritis, kemudian dia kreatif, gotong royong dengan kebinekaan global. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tujuan kita harus menjalankan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini, itu tujuannya adalah merupakan pembelajaran yang berpusat kepada anak, bukan berpusat kepada guru. Tetapi kalau yang kita lakukan sekarang itu dia hanya berpusat kepada guru. Contohnya, banyak Bapak Ibu guru ketika memberikan materi itu, yang sekarang itu kan kita hanya menjelaskan, ya. Kalau pada perubahan konsep untuk paradigma baru ini, itu dia berpusat pada murid, seperti itu. Tetapi untuk berpusat pada murid itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk konsepsi mengenai teori kontrol, ini ada hubungannya dengan perubahan paradigma. Yang digunakan itu adalah ilusi guru mengontrol murid, ya, mengontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika membuat orang merasa bersalah itu bukan kita harus menghukum, tetapi merubah karakter anak itu jadi baik, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak harus memaksa anak itu harus mengikuti kemauan guru, tetapi kita harus menuntun anak ke jalan yang baik tanpa harus memaksa, seperti itu. Kemudian stimulus respon itu berdasarkan Stephen Erkov, ya. Apa ini? Erkovi, bukan kopi diminum, ya. Ini ada perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol, itu harus disesuaikan Bapak Ibu. Yang realita untuk stimulus itu kebutuhan kita itu sama, ya, sesuai kenyataan seperti itu. Tetapi sesuai dengan yang kita lihat bahwa kebutuhan itu dia berbeda-beda, karena manusia itu dia diciptakan sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan kodratnya. Karena dalam masing-masing orang itu dia mempunyai kebutuhan yang berbeda.
yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, pandangannya sama. Tetapi kalau dilihat dengan ini yang lain itu gambarannya berbeda. Bisa itu Bapak Ibu ya? Bisa dibedakan. Kemudian yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk mengubah orang berpandangan sama dengan kita bukan dengan cara memaksa, tetapi kita dengan pendekatan, ya. Pendekatan Bapak Ibu ini di sini sesuai dengan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain itu dengan cara pendekatan. Kemudian stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika sesuai dengan teori kontrol yang kita lihat bahwa perilaku memiliki tujuan yang sama. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Untuk mengontrol ini itu kembali ke diri masing-masing, ya. Bukan orang lain yang mengurus sama kita, tetapi kita sendiri yang mengurus diri sendiri seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita memaksa, otomatis kita akan selingi dengan bujukan. Bukan seperti itu Bapak Ibu, tetapi kita harus ada kerjasama, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bukan dengan memaksa, tetapi kita harus kolaborasi atau kerjasama mencari solusi. Bagaimana kita memecahkan satu masalah itu untuk mendapatkan tujuannya tanpa harus ada bujukan atau rayuan seperti itu. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Untuk posisi kontrol itu dia juga ada di sini, ada disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu melihat kata budaya positif dengan disiplin positif. Menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Kira-kira ada? Ada yang bisa menurut Bapak Ibu pemahamannya tentang budaya positif? Apa itu budaya positif? Kalau menurut saya budaya adalah kebiasaan yang biasa kita lakukan. Positif itu hal-hal yang baik, jadi mungkin budaya positif kebiasaan atau hal-hal baik yang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kalau yang dikatakan sebagai budaya positif di sini, saya kira seperti nilai-nilai, kebiasaan, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid. Iya, bagus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Cara hidup orang, ya. Ketika dia hidup, itu dia mempunyai kebiasaan yang ada pada dirinya, ya. Yang ada pada dirinya nantinya itu dilakukan, ya. Itu yang dilakukan. Nah, dari kebiasaan itu yang nantinya akan diatur, ya. Ada yang kebiasaan diatur, mungkin yang di sekolah itu kita kenal dengan yang namanya disiplin, ya. Aturan disiplin. Tetapi kalau yang sesuai dengan budaya positif itu, untuk aturannya di sini itu dia ada kaitannya dengan kesepakatan bersama yang dibahas pada keyakinan kelas. Tetapi sebelum masuk pada keyakinan kelas, untuk berbicara panjang lebarnya tentang disiplin yang diterapkan pada keyakinan kelas, ini kita bahas pertama. Kita harus tahu disiplin positif itu apa. Di sini disiplin positif itu adalah makna dari kata disiplin yang dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, kepatuhan. Ketika dia melanggar, berarti dia ada sanksi atau hukuman. Itu yang sekarang, ya, yang sekarang yang dilakukan oleh kita semua. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan pandangan Dian Gosen, dalam bukunya itu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplin, ya.
yang artinya belajar. Berarti disiplin itu kita belajar, ya. Belajar yang berasal dari akar kata yang sama atau murid pengikut untuk menjadi seseorang yang harus paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu ya. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Motivasi yang kedua ini, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan ini itu yang berdasarkan dengan nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 ini ya. Itu yang untuk nilai-nilai kebajikan. Ini di sini ada pada layar. Untuk nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Seperti nilai profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi ada 6. Di sini juga ada. Itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Untuk profil pelajar Pancasila ini diwujudkan Bapak Ibu. Ya, anak ini diwujudkan dia harus bernilai profil pelajar Pancasila. Saya kasih contoh beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin menurut Bapak Ibu yang dalam kehidupan sehari-hari yang kita terapkan di sekolah untuk nilai profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Berdoa sebelum belajar. Iya, berdoa sebelum belajar. Kemudian kebiasaannya itu dia selain berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar. Ya, kemudian sholat. Ya Bapak Ibu ya, sholat. Iya, sholat zuhur. Yang itu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang mandiri, bergotong royong dan sampai dengan kreatif. Itu saya rasa kalau di sekolah sini sudah ada sebagian tapi belum maksimal seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk mewujudkan ini kita sama-sama itu berkolaborasi mencari kesepakatan kira-kira seperti apa yang nantinya kita akan jalankan untuk melakukan perubahan ke depan. Itu ya Bapak Ibu tujuannya. Kemudian menurut Primarius program ya, sikap murid itu dia berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini merupakan 9 pilar karakter. Karakter yang diterapkan kepada anak. Tetapi karakter yang yang diterapkan kepada anak ini juga bukan cuma di anak, tetapi dimulai juga dari guru. Ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menerapkan kepada anak, sebelum menerapkan kepada anak, kita menyadari pada diri kita sendiri sebagai guru dulu. Habis itu kita harus terapkan kepada anak. Saya kasih contoh. Ketika kita datang terlambat, ini Bapak Ibu mohon maaf ini, mungkin juga ini sudah terjadi bukan cuma hanya Bapak Ibu, tetapi sama saya juga seperti itu. Tapi kita harus bisa menyadari Bapak Ibu ya, karena di sini kita melakukan perubahan. Ketika belum kita tahu, ya, jadi tidak jadi masalah. Tetapi kalau kita sudah tahu, kita bersama-sama untuk melakukan perubahan. Untuk nilai yang kita terapkan kepada anak, misalnya dia sering datang terlambat, ini Bapak Ibu itu termasuk di disiplin. Kemudian masuk kelas dengan tepat waktu. Nah ini Bapak Ibu, jadi maaf Bu, ketika ada yang saya sampaikan itu salah. Karena ini sesuai dengan kenyataan, bukan cuma Bapak Ibu juga yang merasakan, saya juga seperti itu. Jadi kita sama-sama di sini membenahi diri Bapak Ibu. Lanjut untuk kebutuhan dasar manusia. Pada budaya positif juga itu yang diperhatikan
kebutuhan itu dia hanya 3, primer, sekunder, dengan tersier. Tetapi saya belajar lewat modul ini, saya bisa tahu bahwa kebutuhan itu bukan hanya 3, tetapi dia ada 5. Ya. Kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh manusia itu harus 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang bertahan hidup itu yang dikenal dengan survival, itu dia ada 3 yang tadi yang saya kenal. Itu kebutuhan primer, sekunder, dengan tersier. Itu dia termasuk pada kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, itu dia termasuk pada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian setelah kebutuhan untuk bertahan hidup, ada juga yang disebut dengan kasih sayang dan rasa diterima. Apakah Bapak Ibu butuh kasih sayang dan rasa diterima? Iya, butuh. Bukan cuma Bapak Ibu, tetapi anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Iya, mungkin Bapak Ibu butuh kasih sayang dari pasangan masing-masing, dari keluarga, seperti itu ya Bapak Ibu. Iya. Kalau yang tidak ada pasangan, itu ada orang tua, ada keluarga, seperti itu. Kemudian rasa diterima ini rasa diterima oleh semua orang, tidak dihindari, seperti itu. Ketika Bapak Ibu merasa ini kasih sayang dibutuhkan, begitu juga anak-anak Bapak Ibu. Mereka juga butuh kasih sayang seorang guru, bukan kita harus memarahi mereka, seperti itu. Kemudian rasa diterima, kadang-kala kita sebagai guru mungkin punya rasa emosi, kadang siswa itu kita tidak bisa terima. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, kebutuhan ini harus bisa. Kasih sayang dan rasa diterima itu terhadap siswa itu tolong diperhatikan, seperti itu. Iya, bukan minta maaf juga kepada siswa kita sendiri. Oh, ibu minta maaf, bukan seperti itu juga. Dia ada langkah-langkahnya. Kemudian kebebasan atau kita kenal dengan freedom. Kebebasan itu bagaikan burung yang berterbang, ya. Kebebasan bukan dalam arti kita bebas tanpa ada yang terkontrol. Harus terkontrol Bapak Ibu, harus sesuai, karena ini menuju kebaikan. Itu kebebasan. Kebebasan terhadap anak, kebebasan dan guru sendiri. Kemudian memberikan kebebasan kepada anak bukan dalam arti dia dalam belajar kita bebaskan dia berjalan, bermain, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kebebasan ketika kita melakukan pembelajaran kepada anak, kita tidak terlalu menekan anak seperti yang kita lakukan sekarang ini, di mana kita menuntut anak itu untuk ketuntasan belajar mereka itu harus tuntas, bukan seperti itu Bapak Ibu. Untuk menuntaskan itu kita memberikan kebebasan pilihan, ya. Pilihan ketika anak-anak misalnya tugas, saya bisa membedakan. Yang saya tahu bahwa kebebasan itu kebebasan guru terhadap anak. Ketika saya memberikan tugas, coba tugas itu dikerjakan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita menuntun anak itu bagaimana dia itu harus menyelesaikan tugasnya itu sampai selesai dengan cara kita mengarahkan, bukan kita memarahi atau kita menghukum siswa. Seperti itu Bapak Ibu yang saya dapatkan. Kemudian kesenangan juga seperti itu, sama dengan kebutuhan yang lainnya. Yang terakhir adalah penguasaan. Kalau penguasaan bukan kita sebagai orang bertinggi hati, ya, tetapi kita harus bisa mengimbangi. Jangan karena kita penguasaan kita menjadi rasa sombong, bukan seperti itu. Oke, lanjut. Untuk kebutuhan dasar ini, itu dia termasuk pada budaya positif yang keempat, ya. Masih ada lagi, ya, masih ada. Tetapi yang untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Ibu Susanti Tanahu, dan
mohon untuk Bapak Ibu sebentar, ketika selesai untuk pemberian materi kita akan ada pembagian kuesioner untuk menilai kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya? Iya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Susanti Tanaho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Terima kasih. Iya, ternyata masih semangat ya. Ibu Saira masih semangat? Oke, iya. Saya lanjut ya. Iya, tadi sudah 4 tema ya yang sudah dibahas oleh Ibu Elis, karena ada konsep-konsep inti dari budaya positif itu ada 4. Yang pertama perubahan paradigma, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian terakhir kebutuhan dasar manusia yang sudah dibahas oleh Ibu Elis di awal tadi. Saya melanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Jadi terkadang ya kita melakukan sesuatu seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Elis tadi, disiplin. Namun disiplin itu adalah bentuk kepatuhan dari manusia yang dia lakukan untuk mematuhi orang lain atau perintah orang lain. Tapi pada dasarnya kalau menurut dari Ki Hajar Dewantara, yang mengatur diri kita itu orang sendiri, bukan orang lain. Itu diri sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain mengatur, karena dia mengizinkan orang lain mengatur dia. Ya. Nah, kita melakukan sesuatu itu ada yang punya dasar, ada yang karena menghindari hukuman. Tadi ketika ada aturan, misalnya di lingkungan luar ya, ada polisi sekarang, ada sweeping, harus menggunakan helm. Karena apa? Dia takut akan di sweeping. Kalau dasar untuk sweeping berarti dia karena ada menghindari hukuman. Tapi karena dia berdasar, oh kalau saya tidak menggunakan helm, kalau misalnya saya celaka pasti kepala saya pecah. Jadi dia menyadari untuk dirinya sendiri. Itu yang dinamakan dengan motivasi intrinsik ya. Kalau dari dalam, kalau dari luar itu X. Iya. Nah itu terkadang kita melakukan sesuatu itu karena takut dengan itu. Apalagi maaf yang di sekolah, saya mau datang cepat supaya tidak mau tulis di buku hitam. Tapi alhamdulillah di sekolah kita tidak ada buku hitam, tidak ada catatan hitam ya Bu. Iya. Nah terkadang kita melakukan itu, oh iya saya cepat mau datang di sekolah supaya tidak mau dapat obor. Nah berarti itu iya motivasinya masih karena ada menghindari hukuman. Nah ada juga yang tadi itu, saya mau cepat-cepat datang supaya mendapat pujian dari Ibu G. Iya berarti itu masih eksternal semua ya. Iya, tapi karena dia datang, saya mau datang di sekolah supaya anak-anak juga dapat lihat, kemudian saya juga cepat menyelesaikan tugas, saya juga bisa masuk cepat di dalam kelas. Maka itu sudah, kalau itu lahir dari yang itu, motivasi itu berarti dia sudah motivasi dari dalam intrinsik. Iya, dari dalam diri, kesadaran dari diri sendiri. Jadi itu kadang kita melakukan sesuatu karena ada apa-apanya, tapi mudah-mudahan yang ada di sini semua karena lahir dari hatinya. Iya. Masuk pada 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, posisi sebagai manajer. Nanti iya. Kadang saya dituntut aku selalu di sini. Sebentar. Saya ingin, maaf ya, saya hanya ingin berbagi dengan apa yang saya dapat. Jadi kalau saya tampilkan seperti tidak ada suara Pak Rifai. Nah, Iya. tidak kecontoh. Nanti dilihat kita berada di posisi mana? Ada di luar atau ada di dalam sekolah? Aku di situ. Oh, aku ada di situ. Aku di situ. Kira sampai di sini.
sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, kembali ke lapangan basket 5 kali sekalian. Bilang pakai. Cepat. Ada di sini? Ada tak di sini? Jadi yang pertama itu adalah posisi penghulu. Selanjutnya kita lihat tapi tidak ada seperti di lapangan. Ada beberapa menghadap matahari. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Berbicara dengan Jadi kita menilai sendiri. Sesuai di apa? Dikembalikan ke diri mana yang kita lakukan. sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan menyalahkan saya. Tapi dari muka. Selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap berkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Harusnya ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakinkannya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan
orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan berasa kapan Naren? Setelah puasa akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu diingatkan Naren? Ada tidak terlambat baru lagi? Tidak ada Bu. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kami kembali ke Bu, terima kasih. Menyaksikan video tadi kira-kira dia ada di posisi mana? Santai saja, saya sudah mengakui bahwa saya posisi penghukum, kemudian kedua juga posisi pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu Pin, Saya di 4 posisi sebagai pemantau. oh mantap. Saya di penghukum dan sebagai Baca sebagai anak sendiri. Iya, Ibu Fatma, 1, 2, 3. Ibu Sartia, tidak ada. Aku saja tidak ada. oh Ibu Sartia alhamdulillah 1 tidak ada, alhamdulillah. Ibu Saira, Belum ada. oh Ibu Saira tidak ada. Iya, Ibu Saira berarti posisi manajer. Pak Lipai, Menurut kalian paling baik di mana? kalau Ibu Nopi, Ibu Nopi, 1, 2. 1 dan 2 dan 3. Iya, berarti yang ada di posisi manajer Ibu Saira ya? Ibu Saira iya. Iya, pemantau. Iya. Jujur, saya berada di posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4. Yang terakhir itu yang belum saya jalankan. Ya, dan yang paling banyak saya jalankan paling nomor 1 saja. Ya, itu yang saya lakukan. Karena apa? Paradigma saya di awal tadi itu sebelum mengikuti pembelajaran ini di CGP, memang kita meyakini bahwa anak itu boleh kita kontrol, ya, dengan orang mau marah, dengan orang mau pukul, pasti dia badengan pator. Tapi sebenarnya di dalam hatinya itu dia cuma mau badengan, tapi dia tidak melakukan apa yang kita inginkan. Dia tidak bukan berangkat dari motivasi yang ada sama dirinya. Nah, yang kita cari di budaya positif itu lahir dari keinginannya sendiri, kesadarannya sendiri. Ya, kita tinggal mengarahkan. Karena sesungguhnya mereka itu tidak bisa kecuali ketika kita membuat keyakinan keras, itu kan lahir dari keinginan mereka. Maka itu yang mereka laksanakan. Tapi sebenarnya kita itu tinggal posisinya berada manajer. Dari pembelajaran yang kami dapat, ya, di hari-hari ini pendidikan itu membutuhkan ini yang diterapkan. Posisi yang kelima sebagai manajer. Karena apa? Ingat, ketika kita melakukan sesuatu, jangankan kepada anak, kepada saudara kita atau kepada teman kita, pasti ketika ada kalimat-kalimat yang tidak baik, itu akan terekam selama dia hidup, ya. Apalagi, ada bangun jam berapa? Mama tidak kasih bangun, pulang, tidak usah datang di sekolah, itu mau terekam. Membuat penghukum itu akan ada perasaan mendongkol, ada juga rasa sakit hati, kemudian itu tidak akan efektif. Di pemikiran kita awal sebelum kita mempelajari ini, saya meyakini bahwa ketika saya bisa menguasai anak, pasti mereka akan mendengar saya, tapi itu tidak bertahan lama karena itu bukan lahir dari keinginan mereka. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah, anak itu akan merasa bersalah dan dia tidak termotivasi lagi untuk belajar karena tadi perasaan bersalahnya tadi itu, akhirnya dia tidak akan bangkit dari itu. Kemudian posisi teman ketika kita lakukan dengan posisi teman ini, ya, terkadang ketika kita sudah lakukan seperti ini, kita sudah kadang mereka menjadi ya, itu juga. Kemudian sebagai pemantau, ya, itu yang paling pas adalah posisi manajer. Apalagi di kurikulum Merdeka itu kita dianjurkan untuk melaksanakan
manajer, di mana di posisi ini tidak ada yang dirugikan antara anak guru, ya, tidak ada yang tidak ada yang tersimpan, tidak ada dendam yang muncul di anak dan tidak ada juga dendam dari guru. Dan ini dianggap paling efektif kita terapkan. Jadi bagaimana Bapak Ibu, mau nggak menjadi posisi manajer ini? Berusaha ya, sama, karena saya juga mau berusaha. Tapi kita mencoba, ya, mencoba untuk melakukan itu. Kita tidak mau sama-sama diingat oleh siswa karena kerasnya kita, ya, karena kerasnya kita, karena sanksinya kita, itu akan menempel di kepalanya dan itu akan terbawa sampai dimanapun dia, pasti dia ingat. Ini saya buat juga contoh kasus ya, posisi kontrol. Ini posisi kontrol, ya. Ini terjadi pada siswa yang menggunakan sepatu yang berwarna. Ibu Fatma ya, tiap hari Senin. Iya. Sebagai penghukum ini kalimat yang digunakan. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu kan mengancam. Ya. Kamu selalu saja salah. Itu akan ciut ya. Itu perasaannya akan sama dengan orang. Coba diam dulu, sedang cuma berpikir begitu kan. Iya. Jadi itu yang akan dirasakan oleh murid. Ya. Kemudian kalimat yang pas yang digunakan untuk membuat bersalah itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu jadi beban buat dia. Saya so mengecewakan guru. Iya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Iya, kemudian posisi sebagai teman ini kalimat-kalimat yang digunakan. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan tadi itu. Ya. Kemudian posisi sebagai pemantau ini perkataan peraturan apa? Jadi menggunakan data yang digunakan. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa? Kemudian di posisi manajer ini yang diminta untuk diterapkan, dan insya Allah dengan adanya budaya positif, ya, dengan adanya budaya positif kita sepakati kita melaksanakan ini, kita memposisikan diri sebagai posisi manajer. Jadi ini perkataan apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas. Ingat kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas ya, sudah ada observasi, kita membuat keyakinan kelas. Kemudian nantinya insya Allah itu akan kita jadikan peraturan di sekolah dengan di kelas. Kemudian apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk ini sesuai dengan segitiga restitusi. Lanjut Bu Elis. Iya, ini kita masuk pada keyakinan kelas. Jadi dasar dari apa yang kita terapkan tadi, apa yang kita lakukan tadi itu sebelumnya terkadang ya, dan hari-hari ini di sekolah kita itu masih menggunakan tata tertib yang bukan lahir dari keinginan kita semua yang ada di sekolah, tapi yang sudah tersedia di sekolah, yang harusnya hari-hari ini aturan itu yang kita buat, keyakinan itu yang kita buat itu berasal dari keyakinan kelas yang melibatkan dari semua warga yang ada di sekolah, termasuk tenaga kependidikan, penjaga sekolah, ya, kita sebagai guru, begitu juga dengan siswa. Ketika kita membuat keyakinan kelas itu dilibatkan semua, supaya apa yang kita inginkan itu semua tercatat dan itu yang terakomodir. Jadi kalau itu lahir dari keinginan kita, maka kita pun tidak akan melanggarnya, kita akan melaksanakannya. Nah, ini keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuat keyakinan melibatkan semua warga sekolah. Iya, ini apa ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, nyata ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kita selama ini berangkat dari peraturan yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya semua warga sekolah hendak ikut berkontribusi dalam membuat
kita semua, maka itu semua akan menjalankan. Nah ini tadi sudah dicontohkan tadi posisi kita ini yang sesuai dengan manajer. Segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah yang bisa menumbuhkan kesadaran diri oleh siswa sehingga dia mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ini ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Nah, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika menemui anak yang melakukan kesalahan, kita undang, ya. Jadi biasanya di BK ya atau kesiswaan langsung undang anak yang melakukan kesalahan itu. Maka kalimat yang kita ungkapkan seperti ini, ya. Tidak ada manusia yang salah, tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat yang digunakan. Bukan dia pernah salah lagi nih, dia salah. Nah, bukan kalimat-kalimat yang begitu, tapi kalimat yang seperti ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik buruk itu pasti memiliki tujuan atau maksud. Ingat, kita memiliki 5 kebutuhan dasar tadi. Terkadang orang melakukan tindakan baik positif negatif itu karena ada sesuatu yang kebutuhan yang dia harus capai, ya. Terkadang orang yang misalnya siswa yang ada di kantin di jam pembelajaran karena kebutuhannya tidak terpenuhi apa tadi itu lapar, ya. Jadi itu. Nah, ini ada kalimat-kalimatnya, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ketika mendapatkan siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya dia mengganggu temannya di kelas, pasti dia punya alasan. Semua orang ketika melakukan sesuatu itu pasti dia ada alasan, ya. Coba kalau ibu Fatma stres, pasti dia bilang saya butuh refreshing, dan itu fun, ya. Kebutuhan akan kesenangan yang dia penuhi, dia harus memenuhi dulu. Dia tidak boleh lanjut mau pakai ulang nilai kalau misalnya tadi DP hati belum senang sama dengan kemarin, ya. Diajak makan, karena DP pekerjaan belum selesai dan dia belum butuh itu. Oke, lanjut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, terkadang dia melakukan tindakan karena itu ada yang dia pertahankan. Iya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya, ketika kita menyelesaikan sesuatu kepada siswa yang bermasalah, maka kita undang mereka, kita menggunakan bahasa-bahasa ini, sehingga yang ada di pikiran anak-anak, dia boleh jujur, dia boleh terbuka dengan kita apa yang dia rasakan, dan kita akan memahami itu. Kita tidak boleh lagi memaksakan sesuatu kepada anak, ya. Untuk kurikulum merdeka ini semua berpusat pada murid yang selama ini berpusat pada guru, pokoknya dengan kata ibu, bikin begini. Nah, di kurikulum merdeka hari-hari ini dan sesuai dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara, mereka itu punya kodrat masing-masing. Kita tinggal memantau, menuntut. Biarlah mereka, karena dia punya potensi sendiri. Kita tinggal mengarahkan. Jadi sebenarnya di kurikulum merdeka ini tidak terlalu berat yang kita lakukan di hari-hari ini, tidak terlalu berat. Kalau saya santai sebenarnya, ya. Cuman terkadang karena belum terbiasa, kita terbiasa dengan pola pikir kita bahwa masih guru yang pemegang peran di situ, akhirnya masih terbawa-bawa. Padahal di hari-hari ini dibutuhkan itu adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah mereka sudah berbicara mengeluarkan unek-uneknya tadi, kita kembalikan lagi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nilai-nilai umum yang kita sepakati apa? Tadi kita menanyakan kembali kesepakatan yang sudah kita buat, iya, atau keyakinan yang sudah kita buat. Ini ada satu contoh video.
Iya, sudah Ibu Elis. Iya, jadi itu. Ini kemarin sudah diterapkan, saya mencoba menerapkan. Bapak Ibu, saya bukan ini ya. Saya hanya mempraktekkan apa yang saya dapatkan sampai hari ini pun agak canggung juga karena kita belum terbiasa melakukan itu. Tapi semoga kita mau ya sama-sama berubah, ya? Ya. Mau sama-sama berubah? Mau. Iya, anak-anak kita itu. Ingat bahwa mereka ini adalah anak-anak kita yang nantinya mereka yang akan menciptakan kebudayaan di masyarakat. Ketika kita salah mendidik mereka, maka kebudayaan masyarakat yang nantinya kita akan nikmati juga akan salah. Nah, ketika kita dengan lembut, dengan berperilaku sebagai manajer itu kita lakukan, ketika mereka melaksanakan atau melakukan kesalahan kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi, semoga tidak ada kesan yang tidak baik buat anak-anak. Karena nasib orang itu tidak ada yang tahu. Jangan sampai 10 tahun kemudian dia jadi bupati, kenapa jadi bupati buat baju saya kasih potong ke saya DP gaji banyak-banyak. Semoga tidak ada anak-anak kita yang begitu ya. Artinya mungkin hari ini kita mereka adalah di bawah bimbingan kita, tapi 5 tahun kemudian kita tidak tahu mereka akan jadi apa, dan jadilah kita menitip ilmu untuk mereka ya, yang bisa mereka terapkan dan mereka ingat di suatu hari nanti ketika mereka sukses, supaya kita juga di situ diingat oleh siswa. Oke? Sebagai penutup di standar pendidikan nasional bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Mau Bapak Ibu ya? Mau, insya Allah mulai berubah ya? Iya, ingat, berdoa saja. Semoga ketika kita menerapkan ini, maka apa yang diharapkan itu terapi siswa ada yang jujur, yang sopan, yang lembut. Itu kan kita berhadapan juga dengan mereka. Maka ketika itu ada di lingkungan kita, maka kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan akan lahir karena kita yang sudah menciptakan. Ya, semangat Bapak Ibu. Sepakat Bapak Ibu. Sepakat ya. Iya, kita menjalankan budaya positif di sekolah kita untuk masa depan anak-anak kita dan untuk kita juga semua. Oke, ini ada kuesioner yang akan dibagi oleh Ibu Elis. Ini adalah untuk menilai diri Bapak Ibu tentang kebutuhan. Iya, kebutuhan. Jadi kebutuhan apa yang sudah terpenuhi Ibu Fatma? Oh, Ibu Fatma ini semua kebutuhan sudah terpenuhi. Tinggal tadi kasih sayang. Silang atau bulan? Bulan saja. Iya. Iya, Ibu Fatma ini kebutuhan kasih sayang kayaknya ini. Lebih. Iya, silakan Bapak Ibu baca. Ini refleksi untuk kita melihat sudah kebutuhan apa yang tercapai, kebutuhan apa yang belum dicapai. Ini terkadang ini kan cara ringan antara jadi atau umum. Kan saya senang berteman. Iya, saya senang berteman. Itu menurut Bapak Ibu sudah benar atau masih kadang-kadang atau sangat benar? Itu menurut ini Bapak Ibu ya. Bagi saja. Tidak apa Ibu, dipilih saja, di checklist mau dilingkar, mau di kode seperti apa, yang penting ada pilihan di tiap-tiap nomor. Ini dijawab semua, ada 40 nomor. Nanti kalau sudah dijawab itu kita jumlah. Ya, dilingkar dulu, saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk melingkar. Nantinya kita akan melihat kita di posisi untuk kebutuhannya itu yang seperti apa. Iya, yang sudah terpenuhi.
Untuk Bapak Ibu, untuk melihat kita di posisi kebutuhan yang mana, itu di sini saya akan jelaskan sambil mengisi. Ada poin pertama sampai dengan nomor 10, itu dia termasuk kategori A, bukan yang paling baik, tetapi dia tergolong pada A. Kemudian ada yang nomor 11 sampai dengan 20, dia dibatasi 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20 dia kategori B, kemudian 21 sampai dengan 30 kategori C, kemudian yang kategori D itu 31 sampai dengan 40. Untuk menjumlahkan itu, kategori A dari 1 sampai 10, Bapak Ibu menjumlahkan angka 1 itu dia dapat berapa? Untuk angka 1, begitu juga angka 3 dan angka 5. Dia dilihat jumlahnya, dijumlahkan dari yang pertama posisi 1 sampai 10, angka 1 itu dia dapat nilai berapa? Begitu juga angka 3 sampai dengan angka 5. Iya. Yang dijumlahkan dari poin pertama sampai nilai 10 ya. Begini, saya kasih contoh. Ini kan contoh dari saya, kalau ini untuk penilaian diri saya sendiri. Saya memilih angka 1 sampai 10. Perhatikan Ibu Bapak. 1 sampai 10. Angka 1 itu kira-kira ada berapa? Maksudnya Bapak, mungkin ada Bapak Ibu yang memilih angka 1. Dari poin 1 sampai 10, Bapak Ibu memilih poin 1 ada atau tidak? Ketika ada, dijumlahkan itu. Dari jumlah 1 sampai 10 ini, poin 1 sampai 10, kan ada nilai di sini. Mungkin di poin 2 Bapak Ibu memilih nomor 1. Nah, jumlahnya itu dijumlahkan itu. Dari poin 1 itu dijumlahkan ada berapa? Bisa ya? Kalau saya kan tidak ada di sini, saya tidak memilih. 1 sampai 10 tidak ada. Kemudian angka 3 itu saya memilih ada 3. 1, 2, 3. Berarti dia 3 kali 3 dia sama dengan 9. Kemudian yang kelima, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 5, 35. Nah, jumlah itu dijumlahkan. 3 yang tadi 9 dijumlahkan dengan angka 35. Berarti dia kategori A jumlah 44. Seperti itu. Ini pada refleksikan untuk diri sendiri, jadi kita bisa tahu kita termasuk pada kebutuhan yang mana ini. Apa dia bisa diterima atau butuh kasih sayang atau butuh duit. Karena namanya kebutuhan itu dia harus terpenuhi. Butuh duit. Baru boleh saya terima? Iya. Untuk masing-masing nanti sebentar. Pokoknya mati. Sudah? Tidak suka sesuatu. Ini ya Bapak Ibu contohnya. Sambil Bapak Ibu menulis itu, ini saya kasih contoh yang punya saya. Di sini untuk kategori A, nanti sebentar Bapak Ibu akan lanjutkan itu, karena itu penilaian untuk diri sendiri. Kalau di sini saya punya saya untuk kategori A, nomor 1 sampai nomor 10 itu skornya 44. Kemudian nomor 11 sampai 20 skornya 43.
Nomor 21 sampai 30 skornya 32 dan 31 sampai 40 skornya 38. Nah, skor yang didapatkan ini itu saya harus sesuaikan dengan langkah yang ada. Apabila skor yang saya dapatkan angka 1 sampai 10 skornya dapat 44, dia terdapat di mana, posisi mana? Kalau di sini itu ada pertanyaan nomor 1 sampai 10, itu dia mencerminkan kebutuhan tentang apa? Di sini ada 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan dasar untuk disayangi dan diterima. Kemudian 1 sampai 20 itu kebutuhan dasar manusia sebagai pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang 21 sampai 30 itu kebutuhan dasar manusia untuk kebebasan akan pilihan. Yang berikut 31 sampai 40 skornya itu kebutuhan akan merasa senang. Kalau saya itu skor untuk 1 sampai 10 itu disayangi dan diterima. Berarti untuk ya masing-masing 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10 ini saya kasih contoh. Kalau punya saya itu posisi kebutuhan saya itu disayangi dan diterima. Seperti ini. Ini 1 sampai 10. Ini angka 1 ketika ada berarti dijumlahkan. Ketika tidak ada berarti hasilnya 0. Iya. Kemudian angka 3 dijumlahkan semua, tapi dia cuma sampai batas 10. 6 kali 3 dia 18 tambah 1 19. Kemudian angka 5 berapa? Angka 1 dinilai 1 sampai dengan 10 ada berapa? 2. Berarti jumlahnya 2. Kemudian jangan di sini. Di sini. Ya, 2. Kemudian yang 3 1 2 3 4 5. 5 kali 3 15. Tulis di sini. Iya. 15. Kemudian 1 2 3 3. Berarti dia 15. 15 tambah 15 tambah 2. Berarti dia 32. Untuk kategori A di sini 32. Kemudian yang 11 sampai dengan 20 itu penjumlahnya sama dengan yang kategori A. Nantinya dilihat skor yang paling tinggi antara yang A, B, C atau D, mana yang paling tinggi. Bisa jelas Bapak Ibu ya, nanti sebentar itu dilihat karena ini contoh saya. Kalau saya itu kebutuhannya disayang dan diterima, seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Itu hasil pemaparan dari kami untuk penilaian untuk kebutuhan masing-masing itu pada diri Bapak Ibu. Angka 1 sampai dengan 10 ini dijumlahkan. berarti 1 sampai 10 berarti 2. Ini ya 2. Kemudian yang 3 1 2 3. Berarti 3 kali 3 4. Berarti dia 12. 12 tambah 2 14. Kemudian ini 1 2 3 4 20. 5 kali 4 dia 20. 20 tambah 12 14. tambah 12. Ini kan 12 tambah 2. Berarti 12. dia 20 tambah 14 34. baru mau taruh Tulis di sini 34. dengan sini Iya. sini ya. Iya. Oh begitu. Baru berlaku sama tadi? Iya. Sampai Kalau untuk 11 sampai dengan 20. oh 11 sampai 20. Ya, itu nanti sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, sekarang saya berikan sama Ibu Susan. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, masih semangat? Masih semangat? Semangat masalah? Iya, masih semangat? Iya, sepakat melaksanakan posisi sebagai manajer? Sepakat. Ya? Iya. Saya kita terapkan sama-sama
ya, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 1 Peluang Timur. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu hadir di sini membersamai kami, ya. Dan mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bagikan ini kita bisa jalankan bersama untuk SMP Negeri 1 Peluang Timur ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wow. Kasih O. Wow. Kasih W.